Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya ada titipan pertanyaan. Jika ada seorang anak yang punya ibu yang sakit, Buya, karena ya faktor usia juga, sehingga akhirnya dibawa ke rumah sakit dan perawatannya itu ya mungkin karena dalam di ICU gitu ya. Jadi ya bertahannya ibu itu hanya karena mengandalkan alat. Buya kan pernah bilang selagi masih ada nyawa ya nggak boleh dicabut. Tapi satu sisi si anak ini dia itu diantara saudara-saudarinya yang paling tidak mampu secara ekonomi, Buya. Sehingga biaya pengobatan ibundanya ini ditanggung oleh saudara-saudarinya yang mampu. Sehingga akhirnya ketika dokter mengatakan bahwa ya sudah tidak ada harapan, ini hanya mengandalkan alat gitu ya, sehingga saudara-saudari yang membayar itu akhirnya berkesepakat untuk mencabut alat dan anak ini yang fakir lah mungkin ya, dia sudah mencoba untuk menahan saudara-saudarinya tapi nggak punya kemampuan, Bu ya. Kalau udah kondisi seperti ini apa yang harus dilakukan, Bu ya? Dan kalau ternyata setelah dicabut memang akhirnya ibundanya meninggal, ini apakah dosanya dan cara pertaubatannya itu seperti apa, Bu ya? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ada orang yang subhanallah, itu termasuk golongan bagi yang mampu. Bagi yang mampu membiayai orang tuanya sampai detik hembusan nafas terakhir. Itu istimewa. Memperjuangkan hartanya untuk itu. Itu bakti. Bagi yang mampu. Ya. Maka jangan sampai hanya gara-gara nafas ibu tergantung kepada mesin alat. Kalau dicabut pasti mati. Cabut aja deh pun pada akhirnya mati. Itu pasti dari hati nurani yang mati. Bagaimana merelakan ibundanya kembali. Pasti dia adalah naudzubillah. Bisa saja Allah beri hukuman kepada orang semacam itu. Dia mampu. Kecuali bagi yang tidak mampu tinggal berkata kepada dokter, dokter saya tidak rela dicabut, cuman saya tidak mampu. Betul tuh nggak mampu, sudah habis hartanya nggak ada. Kalau masih ada sepeda motor yang masih ada atau apa, ada anting dan sebagainya, berikan. Untuk ibunda, untuk ibunda, untuk ibunda, untuk ayahanda. Nah, seorang yang fakir tidak punya suara, tapi dia punya tangis, dia punya kesedihan, dia punya usulan, dia punya nasihat. Bilang kepada abang-abang, adik-adik kaya, adik, saya tidak mampu tapi saya hanya bisa ngomong saja. Jangan. Karena kalau saya ngomong, saya nggak punya uang. Saya punya harta, tidak ada. Nah, tapi saya berharap jangan dicabut. Sampaikan saja, itu yang menjadikan Anda terbebas daripada bentuk kedurhakaan yang halus. Sampaikan saja. Sampaikan terserah suka atau tidak suka dan sebagainya. Dan lihat, kami sampaikan ini, kami rata-rata, kami sebetulnya, kami amati, banyak orang-orang yang mengizinkan mencabut itu sebenarnya hati nurani ada. Penyesalannya pasti setelah meninggal. Menyesal. Na'udzubillah. Jadi jangan, dan yang mengatur nyawa karena Allah, bukan dia, bukan dokter. Dokter memperkirakan. Dan ada yang hidup kembali, ada, sehat ada. Bahkan ada orang sudah dikatakan, bayangkan dia sudah koma 4 bulan. Nggak mungkin dalam harapan sudah nunggu mati saja. Bangun lagi sehat. Banyak kisah semacam itu. Jangan mendahului Allah deng, seolah-olah tahu nyawanya. Jadi jangan wahai anak-anak yang soleh. Semaksimal. Tapi kalau ternyata semuanya fakir, tinggal kita sampaikan kepada kedokteran. Saya tidak mampu membiayainya. Buktiin dengan kejujuran, saya tidak punya duit sama ini. Saya sudah kerahkan semua kekayaan saya. Saya hanya mampu sampai di sini. Yang penting usaha maksimal. Kalau ternyata setelah itu ibunda pergi, ayahanda pergi, Anda sudah tidak dosa. Adapun penyesalan-penyesalan, harus dong, naudzubillah. Yang penting yang lain jangan sampai menyesal. Barangkali itu yang sudah terlanjur mengizinkan dokter untuk mencabut alatnya, maka menyesalnya harus dong. Penyesalan yang sesungguhnya, bukan basa-basi. Penyesalan tidak usah Anda ngomong kepada kami, nggak perlu. Pasti akan menjadi tangis di malam hari. Akan menjadi tangis di depan harta Anda, akan menjadi tangis di balik kesehatan Anda. Bagaimana tangis di balik harta? Anda akan berpikir, ya Allah, aku kemarin ingin biayai ibuku untuk nambah sehari hidup saja, saya nggak mau. Saya akan bayar ini untuk fakir miskin demi ibuku. Begitu dong tangisnya, hanya menyesal-nyesal. Pelitnya masih ada. Itu kan sebabnya babul pelit.
Penyesalannya bayar itu semua. Kemarin aku hanya menahan mempercepat mati ibuku, maka sekarang aku bayar. Hanya takut seminggu saya bayar rumah sakit. Seminggu 1 juta sehari. Berarti seminggu 7 juta. Saya akan lipatkan menjadi 10 kali 70 juta. Atau bagaimana? Itu dong penyesalannya. Kalau Anda ingin berkah hidup Anda. Menyesal mencabut, na'udzubillah. Sering kami ingatkan ada orang datang, jangan. Di saat dia jangan, subhanallah, wafat saat itu. Jangan, dia puas. Karena apa? Saya tidak melepas dan ibuku mati setelah itu. Coba, iya dok, dicabut aja. Apa yang menjadikan dia ngomong cabut? Pelit. Atau tidak kasih, tidak peduli. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Mengampuni semuanya, insyaAllah. Allah alam bisawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.